Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Sari, NIM 19211111119, kelas CSM 19. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas aplikasi komputer. Baik, topik yang akan dibahas. Yang pertama yaitu analisis deskriptif, uji validitas dan rehabilitas. Ketiga, uji normalitas, uji homogenitas dan linearitas. Keempat, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokolerasi. Yang terakhir, itu analisis regresi dan analisis varian atau ANAVAR. Baik, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan kembali tugas yang telah diberikan oleh dosen saya. Nah, pada minggu pertama itu analisis deskriptif. Silakan buat bebas variabel X dan Y untuk jumlah sampel sebanyak 20. Nah, di sini saya telah membuat data sebanyak 20 untuk menguji penelitian mengenai pengaruh nilai terhadap kecerdasan. Yang pertama itu pilih Analyze, klik Descriptive Statistic, kemudian klik Frekuensi. Kemudian klik Kecerdasan untuk memasukkan variabel X ke variabel S. Kemudian klik Nilai untuk memasukkan variabel Y ke variabel S. Kemudian pilih statistik. Beri tanda centang display frekuensi tabel. Klik kuartil. Ini dicentang persentil. Kemudian ini dicentang isi 25. Kemudian add, klik 50, kemudian add, klik 75, kemudian add. Kemudian ini juga dicentang median, mode, sum. Kemudian klik continue. Nah, lalu kita pilih lagi cards. Ini. Klik histogram. Kemudian centang show normal curve on histogram. Kemudian continue. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat hasil outputnya ya. Saya akan melanjutkan pertemuan kedua, yaitu tugas melakukan uji validitas dan rehabilitas. Pertama itu kita membuat variabel X1, X2 dan X3. Nah, di sini saya menggunakan 20 sampel. Pertama kita melakukan uji rehabilitas. Pilih Analyze, kemudian pilih Scale, klik Reliability Analysis. Kemudian kita klik kecerdasan, kita masukkan ke item nilai X3. Kemudian pilih box alpha. Kemudian kita klik statistik. Pada deskriptif for kita centang item, scale if item delete. Ini juga correlation. Lalu kita pilih continue. Kemudian OK. Nah, di sini kita dapat melihat hasil outputnya. Kemudian kita akan melanjutkan pada uji validitas. Kita reset dulu yang tadi. Nah,
Ini kita melakukan uji validitas. Pilih Analyze, Kolerasi, klik Privat. Kemudian kita masukkan kecerdasan pada variabel, nilai, X3. Kemudian pilih OK. Nah, di sini kita dapat melihat hasil dari uji validitas. Baik, saya akan melanjutkan pertemuan ketiga, yaitu uji analisis asumsi klasik menggunakan uji normalitas. Nah, di sini saya menggunakan variabel X dan Y dan sebanyak 20 data. Pertama itu, saya akan melakukan uji normalitas. Pertama itu, klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian pilih Explore, kemudian klik promosi. Y-nya kita masukkan ke dependent list, kemudian penjualan kita masukkan ke factor list, kemudian pilih plots. Ini kita checklist normality plus white test, kemudian pilih continue, kemudian OK. Nah, di sini sudah keluar hasil outputnya untuk uji normalitas. Kemudian kita lanjutkan pada uji homogenitas. Oke. Kita akan melakukan uji homogenitas. Langkah yang pertama itu pilih Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian pilih Explore, kemudian promosi kita masukkan ke dependent list, variabel Y, kemudian penjualan kita masukkan ke factor list, kemudian pilih plots, kemudian kita pilih level definitest untuk untransformed. Kita klik ini seperti pada gambar, kemudian kita klik continue, kemudian OK. Nah, ini hasil dari uji homogenitas. Kemudian kita akan melakukan uji linearitas. Kita riset dulu. Langkah pertama itu pilih Analyze, kemudian Compare Means, kemudian pilih Means, promosi kita masukkan ke dependent list, penjualan kita masukkan ke independent, kemudian kita pilih kotak option, kita pilih test of linearity, kita tampak pada gambar, kemudian kita pilih continue. Ini di checklist ANOVA table and IT, kemudian test for linearity, kemudian continue, kemudian OK. Nah, ini hasil dari uji linearitas. Baik, saya akan melanjutkan pertemuan keempat, yaitu uji multikolinearitas. Nah, di sini saya menggunakan 20 sampel.
menggunakan variabel X1, X2, X3, dan Y. Nah, kita akan menganalisis datanya. Pilih Analyze, kemudian Regression, pilih Linear. Kemudian kinerja kita masukkan ke dependen, insentif kita masukkan ke independence, iklim kerja, hubungan personal kita masukkan semua. Terus kita pilih box statistik dan pilih collinearity dialectics. Ini kita nggak perlu dicentang. Kemudian kita continue. Kemudian oke. Nah, di sini keluar hasil outputnya. Ya, kita akan melakukan uji heterokedastisitas. Nah, yang pertama kita masuk ke analyze. Kemudian regression, pilih linear. Kemudian kinerja pindahkan ke dependen, intensif variabel X itu kita masukkan ke independen. Iklim kerja kita masukkan ke independen. Kemudian pilih kotak dialog, plots, dan masukkan spread ke Y. Kemudian spread kita masukkan ke X. Nah, pada bagian kiri kita pilih continue. Kemudian oke. Nah, ini hasil output dari uji heterokedastisitas. Baik, kita akan melakukan uji autokolerasi. Nah, di sini sebagai contoh yang akan diuji autokolerasi dalam regresi antara variabel bebas insentif X1, X2, X3, dan Y. Nah, kita akan melakukan analisis data. Masuk ke analyze, kemudian pilih regression, pilih linear, kemudian kinerja variabel Y kita masukkan ke dependen, X1 kita masukkan ke independent is X2, X3. Setelah itu pilih box statistik dan pilih Darwin-Watson. Ini kita kemudian continue. Klik OK. Nah, di sini udah keluar hasil output. Baik, saya akan melanjutkan pertemuan kelima, yaitu analisis regresi. Nah, di sini kita akan melakukan uji hipotesis sebanyak 20 data. Ini kita pakai variabel X1, X2, dan Y. Nah, kemudian kita analyze. Kita pilih regression, kemudian linear, variabel Y kita masukkan ke dependen. X1 kita masukkan ke independen. Kemudian X2 kita masukkan ke independen. Nah, kita
pilih box statistik. Kemudian ini kita checklist. Kemudian kita pilih continue. Nah, inilah hasil analisis dari uji hipotesis tadi. Selanjutnya kita akan melakukan analisis varian atau ANAVA. Nah, sebelumnya saya telah membuat sebanyak 20 data. Variabel Y, A, dan B. Kemudian kita pilih analis. Kemudian pilih general linear model. Kemudian unfried. Nah, setelah tampil seperti ini, kita masukkan variabel Y ke dependent. Kemudian reward kita masukkan ke fixed faktor kinerja. Kemudian kita pilih post hoc. Kita pindahkan variabel A dengan B ke post hoc test. Nah, kemudian kita checklist. Ini kita checklist. Ini. Kemudian pilih continue. Kemudian oke. Nah, ini analisis dari data tersebut. Ini adalah outputnya.